kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan taufik dan hidayahnya, saya dapat dengan mudah membuat video ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Murisan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat yang telah membimbing saya dan teman-teman sekalian. Halo semua, perkenalkan nama saya Agus Nabila Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 24010111516, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Tribakti Dirboyo Kediri. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah pendekatan yang mendorong kita untuk tidak hanya menerima dunia apa adanya, namun untuk mempertanyakan struktur kekuasaan, norma, dan ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Ya, kita akan membahas tentang teori kritis. Apa teori kritis itu? Bagaimana sejarah perkembangan teori kritis? Dan siapa saja tokohnya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori kritis. Apa pengertian teori kritis? Teori kritis adalah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama, berasal dari sosiologi, dan yang kedua berasal dari kritik saran, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik dengan pemikiran. Teori Max Bruckner menggambarkan teori kritik adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Teori kritis bisa diartikan sebagai pendekatan yang berkembang untuk mengkaji dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang mendasari masyarakat modern, berakar pada gagasan Karl Marx tentang analisis ekonomi dan sosial. Teori ini berkembang pesat di tangan-tangan pemikir yang lebih modern seperti Herbert Marcuse dan Jürgen Habermas. Pemikiran ini tidak hanya mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan bekerja, mulai ekonomi, tapi juga bagaimana kekuasaan dan ideologi memproduksi ketidakadilan dalam ranah sosial dan budaya. Yang kedua, kita akan membahas tentang lahirnya teori kritis. Teori kritis muncul dari Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman yang didirikan pada tahun 1923. Teori kritik dapat disebut sebagai teori anti kemapanan. Teori ini lahir dari ketidakberesan dalam suatu sistem atau disebut sebagai struktural inequality di dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat barat di bawah sistem kapitalisme. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teori kritis. Sejarah dan kemunculan teori kritis tak lepas dari dua aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat atau negara di Eropa yang sedang mengalami industrialisasi yang begitu masif dan kemajuan pesat sejak awal abad ke-19 Masehi. Modernisasi membawa perubahan besar dalam tatanan hidup sosial dan aktivitas, serta interaksi manusia di segala bidang. Salah satu bidang yang paling mencolok adalah pada bidang ekonomi. Akhirnya masyarakat industri baru di Eropa, termasuk Jerman yang sangat kapitalistik, dipenuhi dengan praktik penindasan, dominasi, bahkan ketimpangan sosial ekonomi yang merebak, layaknya penyakit sosial yang sedang mengademi. Singkat kata, secara faktual, teori kritis berhadapan dengan situasi sosial yang ditandai dengan jurang antara negara miskin dan negara kaya. Kesadaran mengenai jati diri, kesukuan, kebangsaan, dan kenegaraan secara khusus di dunia berkembang yang baru mendapatkan kemerdekaan, interaksi global, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kita akan membahas pemikiran teori kritis menurut para tokoh. Yang pertama, berdasarkan pemikiran Karl Marx. Pemikiran Karl Marx dalam perspektif teori kritis berfokus pada analisis sistem kapitalisme dan cara ia menciptakan ketidakadilan sosial melalui struktur ekonomi dan kelas. Marx mengembangkan konsep materialisme historis yang menekankan bahwa kondisi material, terutama cara produksi ekonomi, menentukan struktur sosial dan ideologi suatu masyarakat.
Menurutnya, kelas pekerja berada dalam kondisi teralienasi karena kontrol kapitalis atau alat produksi yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kebebasan individu dalam masyarakat kapitalis. Dalam teori kritis, Karl Marx melihat konflik antara kelas kapitalis dan kelas pekerja sebagai inti dari perkembangan sosial. Ia memperkirakan bahwa kontradiksi internal dalam kapitalisme pada akhirnya akan mengarah pada revolusi oleh kelas pekerja, menciptakan masyarakat yang lebih egaliter. Yang kedua, kita akan membahas pemikiran Herbert Marcuse. Herbert Marcuse sebagai bagian dari Madame Frankfurt mengembangkan teori kritis dengan fokus pada cara kapitalisme dan teknologi modern yang menciptakan bentuk dominasi baru dan menghambat kebebasan individu. Dalam bukunya One Dimensional Man pada tahun 1964, Marcuse mengkritik masyarakat modern yang membuat manusia menjadi satu dimensi karena dikendalikan oleh kebutuhan konsumtif dan budaya massa. Ia mengemukakan bahwa teknologi alih-alih membebaskan justru memperkuat struktur kapitalis yang menindas dan menciptakan manusia menjadi pasif dan kurang kritis. Yang ketiga, kita akan membahas teori kritis dari tokoh Jürgen Habermas. Dalam perspektif teori kritis, Jürgen Habermas menawarkan kontribusi yang signifikan melalui konsep tindakan komunikatif dan ruang publik. Pemikirannya berfokus pada pentingnya komunikasi yang bebas dari dominasi untuk mencapai kesepakatan yang rasional dan demokratis di masyarakat. Habermas melihat bahwa masyarakat modern seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan yang mengendalikan komunikasi publik melalui media dan teknologi, yang pada gilirannya menghambat dialog sejati yang diperlukan untuk demokrasi deliberatif. Cukup sekian penjelasan singkat teori kritis dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jalan-jalan ke kota London, makan cilok sambil tertawa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.